Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Yusuf Adi Nugroho. Di sini saya akan membacakan materi tentang uji statistika non parametrik. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama yaitu uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu yang pertama jenis pengukuran data dan yang kedua bentuk distribusi populasi. Kelebihan dari uji non parametrik digunakan, yang pertama yaitu digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Yang kedua digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non parametrik yaitu ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang kedua, tidak lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif. Dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif dan adanya perbedaan negatif. Uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama atau paired population. Prosedur uji non parametrik mengikuti prosedur uji non parametrik sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. HA ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga HO dibagi populasi lebih kurang dari 0,50 dan HA dibagi populasi lebih dari 0,50. Yang kedua, memilih tingkat signifikan pada sigma 1%, sigma 5%, atau sigma 10%. Yang ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah, kita beri tanda 0. Tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. Yang keempat, karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi binomial. Membuat keputusan, misalnya N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N menjadi 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binomial dengan N12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikan 0,05, tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusan jika jumlah tanda positif lebih besar atau sama dengan 10, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya, bila tanda positif kurang dari 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Untuk tabelnya ada di PPT. Sebuah perusahaan asuransi syariah atau takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara acak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Untuk hasilnya ada di PPT ya. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikan sigma 5%?
HO dibagi probabilitas kurang dari 0,50, HA dibagi probabilitas lebih dari 0,50, tingkat signifikan pada sigma 5%. Yang ketiga, ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda nol. Uji tanda menggunakan distribusi binomial. Membuat keputusan tanda positif dan negatif ada 9, maka N9 probabilitas kumulatif mendekati 0,05 tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih dari 7 maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0 tanda positif 8 lebih besar dari 7 maka kita menolak hipotesis 0. Artinya training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu ada uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar, jika sampel besar lebih besar dari 10, untuk sampel besar ujiannya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Untuk rumusnya ada di PPT. Untuk tanda positif atau negatif kurang dari N/2 menggunakan formula seperti pada rumus di PPT. Tanda positif atau negatif lebih dari N/2 menggunakan formula seperti di PPT juga. Langsung masuk ke Departemen Pemasaran Perusahaan. Makanan ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang, apakah menyukai rasa bawang atau asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Yang pertama yaitu merumuskan HO dibagi probabilitas sama dengan 0,50, selera konsumen sama. Untuk HA dibagi probabilitas tidak sama dengan 0,50, selera konsumen sama. Tingkat signifikan pada sigma 5% dengan uji distribusi Z. Membuat keputusan nilai Z kritis uji dua sisi pada sigma 5% adalah kurang lebih 1,96, tanda plus 70 lebih besar dari 50 N/2, maka nilai Z dihitungnya ada di PPT. Nilai Z dihitung 1,9 kurang dari 1,96 sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulan dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2012 median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 64 sampel yang ada, 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta. 22 rumah harganya di bawah 330 juta dan satu rumah harganya 330 juta. Dengan signifikan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Yang pertama yaitu HO dibagi median sama dengan 330 juta. Untuk HA dibagi median tidak sama dengan 330 juta. Tingkat signifikan pada sigma 5% dengan menggunakan uji distribusi Z. Membuat keputusan nilai Z kritis uji dua sisi pada sigma 5% adalah
kurang lebih 1,96. Tanda plus 41 lebih besar dari 32, N per 2, maka nilai Y hitungnya seperti yang ada di PPT. Nilai Y dihitung 2,125 lebih besar dari 1,96 sehingga menolak HO. Kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa median harga rumah di perkebunan telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Uji ranking tanda Wilcoxon. Uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal, data tidak distribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon. Yang pertama, mencari perbedaan skor antara dua sampel atau yang diambil, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak memasukkan dalam analisis. Yang ketiga, melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. Dan yang terakhir, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0, dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE rasio tahun 2014 lebih baik dari 2013? Yang pertama, HO tidak ada perbedaan PE rasio tahun 2013 dan 2014. Untuk HA, PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari PE rasio tahun 2013. Tingkat signifikan pada 5%. Uji statistika ranking tanda Wilcoxon. Membuat keputusan nilai Wilcoxon kritis. Uji satu sisi pada sigma 5%, pada N sebesar 12 adalah 17, tidak ada perbedaan 0 PE rasio tahun 2013 dan 2014, maka N sama dengan 12. Nilai T hitung adalah 5, yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil. Nilai T hitung sebesar 5 lebih kecil nilai dari kritis 17, sehingga kita menolak HO. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013. Uji ranking tanda Wilcoxon dengan program SPSS ada di PT. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Yang kedua, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen. Yang ketiga, data tidak distribusi normal. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut: menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Yang kedua, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Dan yang ketiga, mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Yang keempat, membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut: TU sama dengan N1 kali N1 plus N2 plus 1 dikurangi TL. Nilai TL dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis TL ini didasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikan yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0, dan sebaliknya, jika nilai T di antara TU dan TL, maka gagal menolak hipotesis 0. Ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan kelas B, yang ditawarkan setiap semester.
masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya sebagai berikut. Nilai dosen pengampu statistika kelas A, mahasiswa Tommy, Tony, Hilmi, Reni ini dengan nilai 70, 90, 82, 94, 71. Nilai dosen pengampu statistika kelas B, mahasiswa dengan nama Fuarda Anggara Yaya Sehia dengan nilai 91, 91, 75, 85, 74, 96 dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? HO, nilai ujian statistika sama antara kelas A dan kelas B, dan untuk HA, nilai ujian statistika tidak sama antara kelas A dan kelas B. Memilih tingkat signifikan pada sigma 5% dengan uji statistika MWW. Membuat keputusan nilai kritis TL sebagai sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TO sama dengan 5 dikali 5 tambah 5 tambah 1 dikurang 18 sama dengan 37. Nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37, sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulan sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai ujian statistika antara kelas A dan B. Untuk tabelnya ada di PPT. Uji Mann-Whitney Wilkinson untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW sampel besar sebagai berikut. Untuk rumusnya ada di PPT. Lembaga Riset Perusahaan Otomotif Astra Cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan automatic setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang kita bisa tempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model automatic? Untuk tabelnya ada di PPT. HO, tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan automatic. Untuk HA, jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada automatic. Tingkat signifikansi pada sigma 5%. Uji statistika MWW sampel besar membuat keputusan nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada sigma 5% sebesar 1,65. Untuk tabelnya ada di PPT. Nilai Z hitung absolut 1,85 lebih besar dari nilai Z kritisnya absolut 1,65. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit daripada sepeda motor automatic. Uji MWW dengan menggunakan program SPSS seperti yang ada di PPT. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan yang pertama, semua sampel dikelompokkan menjadi satu. Yang kedua, melakukan ranking. Jika ada ranking sama, nilainya dicari dengan rata-rata. Yang ketiga, adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. Untuk rumusnya ada di PPT dengan R jumlah ranking dari setiap sampel. Contohnya, seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan persen 3 bank syariah milik pemerintah. Jika
distribusi populasi ketika sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikan sigma 5%. H0 distribusi populasi adalah sama, HA distribusi populasi adalah sama, tingkat signifikan pada 5%. Uji statika uji Kruskal-Wallis membuat keputusan uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi X kuadrat. Nilai kritis membuat X kuadrat dengan sigma 5% dan DF sebesar K-1 sama dengan 3-1 dengan 2, di mana K adalah 3 populasi sebesar 5,991. Nilai statistika Kruskal-Wallis atau H. Nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar dari nilai kritis X kuadrat sebesar 5,991, sehingga kita menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, ada perbedaan tingkat keuntungan antar ketiga bank tersebut. Uji Kruskal-Wallis dengan program SPSS ada di PPT. Uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman sebagai berikut dengan pengertian D perbedaan ranking antara variabel dan untuk N jumlah observasi. Uji signifikan koefisien korelasi hipotesis 0, hipotesis alternatifnya sebagai berikut. H0 dibagi R sama dengan 0 dan HA dibagi R tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antar dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Memilih tingkat signifikan pada sigma 5% menentukan uji statistika korelasi Spearman. Membuat keputusan uji statistik untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan DF sebesar N-2. Adapun formula ujinya sebagai berikut. Dengan RS nilai koefisien korelasi Spearman dan untuk N jumlah observasi. Uji non parametrik perubahan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Adapun datanya sebagai berikut. Hitunglah dan interpretasikan nilai koefisien korelasi dengan sigma 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan? Untuk tabelnya ada di PPT, penjelasannya juga ada di PPT. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Uji signifikansi koefisien korelasi untuk H0 per rasio sama dengan 0 dan HA per rasio lebih besar dari 0. HO mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training, dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Memilih tingkat signifikan pada sigma 5% menentukan uji statistika korelasi Spearman. Membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan DF 8 sebesar 1,860, sedangkan nilai T hitungnya sebagai berikut. T hitung 7,75 lebih besar dari nilai kritisnya 1,860, sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training.
uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS ada di PPT. Sekian pembacaan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.